Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asyifa Lestari dengan NPM 2050606159. Saya dari kelas 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Sebagai salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. Dosen pengampu yaitu Bapak Sunata MPD. Langsung saja kita ke materi ya. Nah, yang A yaitu pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan atau approach dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, misalnya dasar filosofis, prinsip psikologis, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis, yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak tercapai. Pola tindakan tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip yang telah terbukti kebenarannya sehingga tindakan-tindakan yang diorganisir dapat berjalan secara konsisten ke arah pencapaian tujuan. Pendekatan mengandung sejumlah komponen atau unsur yaitu tujuan, pola, tindakan, metode, atau teknik, sumber-sumber yang digunakan, dan prinsip-prinsip. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang bersifat metodologi dan pendekatan yang bersifat materi. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Pendekatan metodologik berkenan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya. Nah, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut, pendekatan metodologik dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada induktif dan deduktif. Yang kedua yaitu ada informal dan formal. Yang ketiga yaitu ada intuitif dan aksiomatik. Yang keempat yaitu ada analitik dan sintetik. Yang kelima yaitu ada problem solving, problem passing, dan probing. Yang keenam yaitu ada tematik dan realistik. Yang ketujuh yaitu ada open dan ended. Yang kedelapan yaitu ada konstruktivisme. Yang kesembilan yaitu ada spiral. Yang kesepuluh yaitu cara belajar siswa aktif. Yang kesebelas yaitu ada keterampilan proses. Selanjutnya yaitu yang B, metode pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar masih bersifat umum, misalnya metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lain. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang memerlukan keahlian khusus. Dalam pembelajaran, biasanya guru tidak hanya menggunakan metode secara tunggal, atau hanya satu metode saja. Beberapa metode teknik pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ceramah dan expository. Yang kedua yaitu ada tanya jawab. Yang ketiga yaitu permainan. Yang keempat demonstrasi. Yang kelima laboratorium. Yang keenam ada latihan atau drill, practice. Yang ketujuh ada penemuan atau discovery inquiry. Yang kedelapan ada penugasan. Yang kesembilan ada diskusi. 10 kegiatan lapangan, dan yang terakhir yaitu simulasi. Nah, selanjutnya yang bagian C yaitu ada strategi pembelajaran matematika. Strategi adalah suatu istilah yang diadopsi dari bidang kemiliteran ke dalam bidang industri, kemudian ke dalam bidang pendidikan. Strategi dapat didefinisikan sebagai perpaduan secara keseluruhan dan pengorganisasian
secara kronologis dari metode-metode dan bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Strategi adalah serangkaian tindakan yang bertalian secara konsisten, dan tindakan-tindakan tersebut secara konseptual terpadu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang pertama yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bermacam-macam yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dick and Carey tahun 1976 misalnya mengemukakan bahwa komponen-komponen strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang A yaitu kegiatan pre-instruksional atau pendahuluan. Yang B penyampaian informasi. Yang C partisipasi peserta didik. Yang D tes. Yang E kegiatan tindak lanjut. Nah, yang kedua yaitu jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bermacam-macam dan di antara strategi ini tidak ada satupun yang paling efektif untuk mencapai semua ragam tujuan pembelajaran. Terlepas dari sifatnya, yang demikian ini beberapa orang ahli telah membuat klasifikasi strategi pembelajaran. Gerlach and Ely tahun 1980 mengemukakan adanya dua jenis strategi pembelajaran, yaitu pendekatan expository atau expository approach dan pendekatan inquiry atau inquiry approach. Nah, selanjutnya yaitu yang D, model-model pembelajaran. Istilah lainnya yang perlu dibahas yaitu istilah model. Model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan atau replika dari benda yang sesungguhnya, misalnya model kerangka manusia, model jembatan layang, sehingga memiliki bentuk atau konstruksi dan sifat-sifat lain yang sama atau mirip dengan benda yang dibuatnya, atau tiruan. Nah, menurut Adrienne Bank, Marlene Henderson, dan Laurel Au, tahun 1981 mengemukakan 5 model pembelajaran dalam konteks perencanaan program. Model-model pembelajaran dimaksud sebagai berikut. Yang pertama ada model analisis konsep. Yang kedua yaitu model berpikir kreatif. Yang ketiga yaitu model belajar melalui pengalaman. Yang keempat yaitu model kelompok inquiry. Dan yang terakhir yaitu ada model bermain peran. Selanjutnya yaitu yang E, contoh model pembelajaran matematika. Dalam setiap pembelajaran termasuk pembelajaran matematika harus memenuhi 4 pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together in peace and harmony. Pembelajaran matematika harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memiliki kompetensi matematika. Profil kompetensi matematika mencakup yang A yaitu pemahaman konsep. Melalui proses learning to know, dalam pembelajaran matematika secara umum siswa diharapkan memiliki pemahaman dan penalaran terhadap produk dan proses matematika, atau contohnya apa, bagaimana, dan mengapa, yang memadai sebagai bekal melanjutkan studinya dan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang B, keterampilan menjalankan prosedur. Hakikat matematika adalah ilmu pengetahuan yang memanipulasi simbol. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Melalui proses learning to do dalam pembelajaran matematika diharapkan memberi kesempatan kepada siswa memiliki keterampilan dan mendorong siswa mau melaksanakan proses matematika dalam bentuk proses matematika atau doing math yang memadai dan mengacu peningkatan perkembangan intelektualnya. Dan yang C yaitu kemampuan berpikir logis dan reflektif. Kemampuan berpikir logis diantaranya meliputi kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, kemampuan sintesis, bahkan kemampuan evaluasi untuk membentuk kecakapan atau suatu proses.
Dan yang D yaitu kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika. Kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika merupakan proses matematika atau doing math dalam pemecahan masalah. Dan yang E yaitu memiliki sikap atau merasakan bahwa matematika itu berguna dan akhirnya memiliki percaya diri. Melalui proses learning to be, siswa diharapkan memahami, menghargai, dan mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilai dan keindahan akan produk dan proses matematika yang ditunjukkan melalui sikap yang ulet, bekerja keras, sabar, disiplin, dan percaya diri. Model pembelajaran matematika yang disajikan dalam contoh ini menekankan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan penalaran. Penalaran matematika dipahami dan dilatihkan melalui materi, sedangkan materi matematika dapat dipahami melalui penalaran. Pola demikian dikemas dalam model-model pembelajaran matematika yang menyenangkan dan kreatif. Cukup sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.